tarawih itu istirahat. Cik, coba. Hari istirahat, Pak, konotasinya santai atau cepat? Istirahat. Konotasi umum. Istirahat itu kan santai, kalem, kan begitu. Akhirnya di orang tarawih hayang kalem, hayang gancang. Kan di orang mah hayang gancang. Padahal tarawih itu sholat yang santai sebetulnya mah. Tapi di orang mah diberi santai teh protes jamaah teh. Pokoknya mah imam tadi malam turunkan tong dipakai deui. Naon sabab hiji panjang teuing, dua lila teuing, kan gitu di orang mah. Padahal dulu zaman Nabi atau zaman para sahabatullah rasyidin, sholat tarawih itu santai, tenang, dinikmati. Ada orang mah lain, yang buru-buru gancang nih orang mah yang buru beres. Padahal dari segi asal usul makna tarawih itu artinya istirahat, tenang, santai gitu. Hamdan wa syukuran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, semoga di subuh yang berkah ini Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang kedua, semoga segala bentuk kekurangan selama kita menjalankan ibadah semoga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada request dari segenap pengurus bahwa subuh ini kita pembahasannya memending dulu rukun saum yang 3 poin kemarin. Kita sekarang akan membahas dulu perihal tentang tarawih. Nah, ini tarawih ini sesuatu yang sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Karena hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan saja. Ketika Bapak melaksanakan tarawih di luar bulan Ramadan, sholatnya tetap sah, tapi bukan pahala sholat tarawih, tapi pahala sholat mutlak, begitu. Ya, jadi ini perlu dibahas supaya kita istilahnya semakin yakin dan semakin khusyuk ketika menjalankan sholat sunat tarawih. Yang pertama adalah asal usul tarawih. Tarawih itu berasal dari kata rawaha yurawwihu tarwihan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, rawaha yurawwihu tarwihan. Datang ke Indonesia jadi taraweh gitu tah, disundakeun. Tara syawareh bayana. Siga malam pertama kon kapinuh masjidnya malam pertama mah. Biasa geuning 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian leungit jamaah teh. Seminggu kemudian di kamaran. Artinya tarawih itu istirahat. Cik, coba. Hari istirahat, Pak, konotasinya santai atau cepat? Istirahat. Konotasi umum. Istirahat itu kan santai, kalem, kan begitu. Akhirnya di orang tarawih hayang kalem, hayang gancang. Kan di orang mah hayang gancang. Padahal tarawih itu sholat yang santai sebetulnya mah. Tapi di orang mah diberi santai teh protes jamaah teh. Pokoknya mah imam tadi malam turunkan tong dipakai deui. Naon sabab hiji panjang teuing, dua lila teuing, kan gitu di urang mah. Padahal dulu zaman Nabi atau zaman para sahabatullah rasyidin, sholat tarawih itu santai, tenang, dinikmati. Ada orang mah lain, yang buru-buru gancang nih orang mah yang buru beres. Padahal dari segi asal usul makna tarawih itu artinya istirahat, tenang, santai gitu. Itu poin pertama. Poin kedua, beberapa hal yang perlu diketahui tentang sholat sunat tarawih. Jadi dari berbagai kitab saya rangkum gitu. Namun kita mah di bawah KB, heureun ieu meja mau cukup. Jadi saya membacakan ringkasan-ringkasannya saja ya. Karena ada kegiatan lain, jadi harus dipercepat ini. Eta. Beberapa hal penting, catat. Istilah tarawih itu tidak dikenal pada masa Nabi. Maksudnya nama tarawih. Tarawihnya sudah ada prakteknya.
Tapi istilah nama tarawih itu di zaman Nabi itu belum ada. Istilahnya saja, tapi untuk prakteknya udah ada dari Nabi. Prakteknya nanti saya sampaikan hadisnya. Ini mah istilahnya saja. Itu zaman Nabi waktu masih ada, itu belum familiar tarawih teh. Hanya qiyam Ramadan saja namanya gitu. Lalu kapan munculnya istilah tarawih nanti ya? Kita cek sunnah nama papai hiji-hiji. Beberapa hal yang perlu diketahui tentang sholat sunat tarawih. Satu, istilah tarawih tidak dikenal pada masa Nabi. Tuh. Karena pada masa Nabi istilahnya bukan tarawih tapi qiyam Ramadan. Yang kedua, Nabi menyebut sholat sunat tarawih dengan istilah qiyam Ramadan. Tuh. Jadi Nabi mah zaman Nabi mah qiyam Ramadan sebut nate. Nah, lalu kapan tarawih itu mulai familiar? Kata tarawih mulai familiar digunakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Gitu. Jadi pada masa Nabi mah disebut qiyam Ramadan, sedangkan pada masa Khalifah Umar mah disebut tarawih. Padahal eta-eta keneh gitu praktek nama, hanya namanya saja. Yang keempat, hukumnya wajib atau tidak? Wajib tidak hukumnya? Tidak. Hukum sholat sunat tarawih itu sunnah muakkadah. Artinya sangat dianjurkan. Jadi bapak tetarawih itu doraka sebetulnya. Ibu tetarawih doraka tuh. Ente pan. Oh, jadi teu kudu para saya. Nah, mana ibu tetarawih sih hayo udud jeung ngopi. Batur mah tarawih sih mah kayo ngomi bala-bala jeung udud. Keun mah ada sunat hukumna oge. Sunat muakkadah. Lamun eta jelema teu salat Isya ta eta anu raka puguh mah. Betul tidak? Jadi tidak perlu diperdebatkan berlarut-larut. Karena dari segi hukum pun sunnah bukan wajib. Hanya saja kalau bicara keafdolan amal ya kita laksanakan karena setahun sekali lebar sebab naon tahun hareup belum tentu kita masih hidup. Gitu. Jadi meskipun statusnya sunnah muakkadah, seyogianya kita laksanakan dengan semangat. Setahun sekali pak kan bayar, tidak mau unggal penting. Ya, setahun sekali. Berikutnya poin kelima, sholat sunat tarawih dilakukan setelah sholat isya. Awas catat ya. Jadi lamun dilaksanakan sebelum sholat isya itu jatuhnya sholat sunat mutlak. Bukan sholat sunat tarawih. Karena sholat sunat tarawih itu dilaksanakan ba'da isya. Gitu. Lalu afdol mana sholat sunat ba'da isya dengan sholat sunat tarawih? Ba'da isya, hati-hati, awas. Ba'da isya dilewat, tarawih diheulakeun, awas, hati-hati. Cul dog tinggal igel. Apa tuh bahasa Indonesianya? Cul dog tinggal igel bahasa Indonesianya apa? Hese hese melaan sunnah meninggalkan fardu tah gitulah. Jolong tinggal ideal teh. Bapak kalau pengen tuh ibu di syarah kasih fatu saja. Salat sunat anu levelna tertinggi adalah salat sunat yang mengiringi salat fardu. Sahebat-hebatna salat sunat tahajud Pak maqama mahmudan akuran lagi anger tidak akan bisa mengalahkan keafdolan sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Jadi dari segi keafdolan, sholat sunat ba'diyah isya itu lebih utama. Baru berikutnya sholat sunat tarawih. Awas ya, jadi kayak di sini bagaimana? Isya dulu kan, kultum heula atau ba'diyah heula? Ba'diyah heula bagus, baru kultum kalau ada kultum, baru sholat sunat tarawih. Nah itu poin-poin penting yang harus diperhatikan. Istilah tarawih tidak dikenal pada masa Nabi. Yang kedua, Nabi menyebut tarawih itu dengan istilah qiyam Ramadan. Yang ketiga, tarawih mulai familiar digunakan pada masa Khalifah Umar, nama tarawih itu. Yang keempat, hukumnya sunnah muakkadah sangat dianjurkan. Yang kelima, sholat sunat tarawih dilakukan setelah sholat isya. Adapun jumlah rokaatnya, nah ini yang variatif. Tuh para nanti saya sampaikan hadis-hadisnya. Ada yang mengatakan 8,
Ada yang mengatakan 20, kan begitu. Mana nu benar? Nu benar nu mana? 8 atau 20? Anu salah nu kumaha? Eta nu salah. Nu tatara we nu salah mah. Gitu. Dalil salat sunat tarawih. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 37 dan hadis riwayat Muslim nomor 759. Kata Nabi, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Nah, kata Nabi, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan tuh, Nabi kan begitu bilangnya. Qiyam Ramadan bukan tarawih. Karena memang pada masa Nabi terkenalnya qiyam Ramadan. Jadi barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya telah lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dalil pertama. Dalil kedua, ini masih riwayat hadis Nabi, yaitu riwayat An-Nasa'i nomor 1605, hadis Tirmidzi nomor 806, dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1327. Bagaimana kata Nabi? Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatan. Siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Maksudna lamun tarawih teh nepi ka anggeus, entong balik di tengah-tengah. Itunya supaya naon? Dihitung pahala 1 malam penuh. Nah, itu untuk dalil. Keempat, sholat tarawih zaman Nabi. Nah, jadi beda-beda Pak. Zaman Nabi kumaha, zaman Abu Bakar kumaha, zaman Umar kumaha, itu beda-beda tarawih teh. Teknis pelaksanaannya. Tarawih zaman Nabi. Hadis riwayat Muslim. Nabi menggemarkan sholat sunat tarawih atau qiyam Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. Maksudnya nurek melaksanakan mangga cek Nabi teh, yang tidak pun tidak apa-apa. Ini dari Abu Hurairah. Jadi Nabi tidak, kamu harus sholat sunat qiyam Ramadan, tidak. Yang mau monggo cek Nabi teh, yang tidak pun tidak apa-apa. Karena anjurannya tidak keras ya. Terus dari Aisyah riwayat Imam Muslim, Nabi sholat pada malam ke-1 dan ke-2 Ramadan saja. Ini hadis yang sangat populer. Jadi malam pertama dalam malam kedua Ramadan, Nabi itu sholat sunat tarawih di mana? Di masjid. Lalu banyak yang mengikuti. Malam pertama banyak yang ikut. Malam kedua banyak yang ikut. Nah, di malam ketiga dan malam keempat, Nabi tidak lagi ke masjid. Riwayat hadis Aisyah dari Imam Muslim. Kenapa? Karena Nabi khawatir kalau Nabi full sholat seluruhnya di masjid, khawatir turun wahyu yang mewajibkan sholat sunat tarawih. Makanya Nabi hanya 2 kali, Pak, hanya 2 malam sholat sunat tarawihnya, malam pertama dan malam kedua. Malam ketiga dan keempat Nabi nggak ke masjid lagi karena khawatir nanti diwajibkan oleh Allah tarawih ini kepada siapa? Kepada umatnya. Itu zaman siapa? Zaman Nabi. Jadi hanya berapa kali? 2 kali Nabi melaksanakan. Gitu. Sisanya di mana? Nanti ada hadisnya lagi saya sampaikan. Di malam ketiga dan keempat seterusnya gitu nanti ada. Terus poin berikutnya, tarawih zaman Khalifah Abu Bakar. Nah, ini bagaimana nih? Pada masa ini umat Islam sholat sunat tarawih itu sendiri-sendiri atau berkelompok-kelompok kecil, 3-6 orang. Jadi di dia 3 orang tarawehan gitu. Di belakang 4 orang gitu. Jadi berpencar di masjid teh itu bareng. Di belah dia, belah sana berkumpul 6 orang taraweh masing-masing. Di sini 4 orang taraweh masing-masing. Itu zaman Abu Bakar, belum bersama. Nah, ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, nah,
sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, sahabat tabi'in Abdurrahman bin Abdul Qurai itu meriwayatkan amalan Khalifah Umar bin Khattab gitu. Beliau wafat tahun 81 Masehi usia 78. Beliau satu ketika Pak bersama Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu gurunya Abdurrahman bin Abdul Qurai. Gurunya. Jadi Umar bin Khattab punya murid, dan nama muridnya teh Abdurrahman bin Abdul Qurai. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab dengan Abdurrahman ini ke masjid ke Madinah. Melihat para sahabat nu tadi, ya opatan gitu kan, ya genepan, ya duaan. Nah, Umar bin Khattab itu Pak merasa gimana nya? Kurang pas lah gitu. Bukan salah, tapi merasa kurang pas. Tidak menyalahkan Umar bin Khattab, tidak. Hanya merasakan asa tepuguh gitu toh. Yo gancang, itu lambat gitu dan lain-lain lah, karena emang masing-masing teh kan. Nah, maka pada saat itu Umar bin Khattab menginstruksikan sebagai khalifah kepada seluruh sahabat yang ada untuk menyeragamkan sholat sunat tarawihnya dengan berjamaah. Itu mencoba makin para sahabat kela tawaka sholat itu asa teu pararuguh kieu sholat teh ya gancang ya lamat itu masing-masing ya masing-masing geus ayeuna mah orang berjamaahkeun tarawih teh supaya apa? Supaya kita kompak gitu cek Umar bin Khattab teh. Siapa yang jadi imam pada saat itu? Yaitu sahabat Ubal bin Ka'ab. Sahabat Ubal, kamu yang jadi imam ya, imam tarawih sekarang. Nah, sekarang kita berjamaah bareng-bareng. Itu kata siapa teteh? Kata Sayyidina Umar. Jadi awalnya sholat tarawih teh masing-masing. Zaman Abu Bakar juga masih sama masing-masing, hanya berkelompok-kelompok kecil. Itu pun masih masing-masing, hanya di ngariung ngungkul gitu. Nah, pas masa Umar bin Khattab diimami oleh sahabat Ubal bin Ka'ab, lalu tarawih mulai dilaksanakan secara berjamaah. Gitu. Itu di kitab apa? Di kitab Sahih Bukhari. Nah, sekarang poin berikutnya jumlah rakaat tarawih. Kayak loba dibahas tak angges-angges teh geuning. Padahal eta bener sebetulnya mah. Oke. Riwayat pertama dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Ia bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana sholat Nabi ketika malam Ramadan?" Kata Aisyah bagaimana? Bahwa Nabi itu sholatnya 4-4-3. Gitu. Nabi tidak menambah, akhirnya ada hadisnya, Nabi tidak menambah rakaatnya di luar Ramadan dan di dalam Ramadan kecuali 4-4-3. Kata siapa? Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah teh? Istrinya siapa? Yang berapa? Ragu. Berarti Aisyah melihat Rasul sholat di mana tah? Di rumah. Iya kata kunci ya. Di rumah. Pertanyaan berikutnya, apakah Rasul selamanya sholat di rumah? Nah, ini yang jadi pangkal perbedaan. Kok Kang Adi bisa beda-beda begitu ya? Kapan Nabi tetap sholat di rumah wae? Pan tadi gening, malam pertama, malam kedua di mana? Di masjid. Malam berikutnya di rumah. Itulah pangkal perbedaannya. Tapi kan Nabi melaksanakan keduanya, betul tidak? Jadi itu kudu pas saya sebetulnya mah. Sakitu ge geus cukup kajawab lah, geus beres ngajina lah. Kita siap-siap gitu kan. Jadi sebetulnya tidak usah berdebat terlalu panjang. Karena Aisyah melihatnya di rumah, di malam ketiga dan seterusnya, para sahabat melihatnya di mana? Di masjid hari keberapa? Satu dan nah, geus ketemu sebetulnya mah inti masalahnya. Kok bisa beda kenapa ya? Aisyah melihatnya di kamar. Sahabat melihat di mana? Di masjid. Ya udah tuh kudu para saya. Berarti ada contohnya semua. Gitu. Berapa sana tadi teh? 4-4-3. Nah,
Poin B-nya. Ini dari Abdullah ibnu Umar. Ia berkata, Rasul pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu maksudnya qiyam Ramadan 2 rakaat, 2 rakaat. Kala-kala. Engkau cek Aisyah tadi 443. Tapi dari sahabat Abdullah ibnu Umar, Rasul pernah bersabda, sholat malam itu 2 untuk opat langsung. Kala, apakah ini kontradiktif? Ya. Kontradiktif tak? Engkau opat-opat tilu, tapi cek Nabi 2 1. Munya 11. Kumaha? Ayo. Nah, repet teh. Kumaha? Jadi hadis dari Aisyah begini, dari Ibnu Umar begini. Dua-duanya sama, sahabat Nabi. Sama-sama jujur, nggak mungkin bohong. Seperti kontradiktif. Seperti, kenapa? Karena kita belum menginjak poin berikutnya, kata para ulama hadis. Makanya perlu keterangan para ulama teh. Supaya naon? Supaya kita bisa memahami konteks hadis secara menyeluruh begitu. Jadi kata para ulama nih yang disebut 443 teh secara singkat aja nya, para mufti Mekah dulu mengatakan maksudnya 44 di situ teh Nabi tidak langsung melaksanakan 4 rakaat 1 salam. Tapi 2 salam gitu. Siti Aisyah mengatakan 4443 itu kan emang sedang menceritakan secara singkat. Makanya di dalam hadisnya jangan bertanya tentang panjang dan bagusnya. Silakan cek riwayat hadis Aisyah dari Abu Salamah. Maksudnya teh supaya gancang rangkeunana jadi opat-opat tilu we kitu padahal mah praktik nama 2 salam. Jadi kalau jamaah misalkan nanti mau melaksanakan tarawih tahun ini 11 rakaat ya monggo. Tapi prakteknya 2 1 begitu. Karena tadi itu ya hadis riwayat Abdullah bin Umar. Sholatul laili masna 2 gitu. Itu yang 11 rakaat. Sekarang yang 20 bagaimana? Misalkan yang mau 11 rakaat monggo. Saya mah mengpeng Ramadan hayang 20 rakaat. Aya teh dalilna bisa gitunya. Pertanyaan teh. Nah, kita bacakan juga hadis-hadisnya. Yang pertama, dalam kitab Tauhid Al-Adillah juz 3 halaman 171. Ini hadis riwayat Baihaqi Tabrani dari Abdullah bin Humaid. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fi syahri ramadana fi ghairi jamaah 20 rakaatan wal witri. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW sholat sendirian di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat ditambah witir tilu. Jadi 20 tilu. Tidak kata-kata sholat sunat qiyam Ramadan sendiri. Tak kata-kata bukan jamaah. Berarti Rasul kira sholatna eta. Kira sholatna. Kapan di rumah mariwayat Aisyah? Pat-pat tilu. Ker di masjid malam iraha ke-1 dan ke-2. Sahabat melihat Rasul sholat sunat qiyam Ramadan sendiri. Di mana? Di masjid. Berapa rakaat? 20 rakaat. Tambah witir, berarti ada dalilna aya. Aya. Jadi bukan bukan inisiatif Umar bin Khattab kade, bukan. Karena para sahabat pernah melihat Nabi sholat sunat tarawih sendiri. Berarti kerirahat ke hari pertama dan kedua berapa rakaat? 20. Gitu. Hanya saja ketika di rumah jadi sabaraha.
11 itu tadi teh opat-opat tilu dengan makna dua salam, dua salam, dua salam, dua salam, dua salam, satu salam. Jadi contohnya teh Nabi. Contohnya teh. Haruskah kita berdebat? Teu kudu. Betul tidak hadirin ini teh? Kalau kata Agim, betul tidak hadirin? Tunu euy mun Agim ceramah subuh. Jadi teu kudu debat sabatuan nama ada para sahabat tingali. Betul tidak? Aisyah pun meriwayatkan, Abdullah ibnu Umar juga meriwayatkan. Tinggal ambil kesepakatan, hayang nu gede pahalana atau nu leutik. Lamun pengen yang besar sok tuluykeun 20 rakaat. Ada capek cenah ripuh, sok 11 gitu naon. Selesai teh masalah. Selesai. Cuman bagusnya mah diakomodir. Yang mau 11 silahkan duluan, yang 23 lanjutkan berjamaahnya. Jadi semua terakomodir, beres masalah. Saya pernah pas sholat di di komplek Metro ke dalam tuh di Jalan Jupiter. Bagus lah saya ngisi kajian tabligh akbar nuzulul Quran. Cuman saya kan waktu itu jadi imam juga. Cuman bagus nanti gitu. Jadi nu 11 sholat didahulukan. Sudah 8 mundur semua, yang 23 maju melanjutkan. Tuh keren. Semua terakomodir, yang kuatnya hanya 11 ya biasa terakomodir berjamaah. Yang 23 juga terakomodir, ada imamnya khusus. Jadi aman masjid itu kudu debat. Hanya saja tadi awas, para ulama hadis mengatakan bukan 4 rakaat salam, tapi 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 1. Itu pertama ya. Yang kedua di dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Ini Imam Malik ya, Hujatul Islam. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini Imam Malik. Imam Malik itu Pak punya kitab fenomenal namanya Al-Muwatta. Kalau Imam Syafi'i kitab kitab fenomenalnya. Jadi kitab fikih lengkapnya, versi lengkap. Kalau Imam Malik nama kitabnya Al-Muwatta. Tebal, Pak. Nah, Imam Malik juga menuliskan di dalam kitabnya gitu ya. Dari siapa riwayatnya? Dari Malik, dari Yazid bin Rumana, ia berkata, An Malik an Yazid ibnu Rumana annahu qala kana nasu yakumuna fi zamani Umar bin Khattabi bi 23 rakaatan. Kata Imam Malik di kitab Al-Muwatta, tarawih itu pada masa zaman Umar bin Khattab 23 rakaat. 20 tarawihnya, 3 witirnya. Terus dalam kitab Imam Baihaqi, innahum yakumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 rakaatan. Bahwasanya mereka para sahabat-sahabat Nabi mendirikan sholat tarawih di bulan Ramadan pada zaman Umar dengan 20 rakaat. Tuh ini 2 riwayat. Poin berikutnya, instruksi Nabi. Ini instruksi Nabi nih. Apa kata Nabi? Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Nabi begini, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah 2 orang, kata Nabi, sesudah saya. Maksudnya ketika aku sudah wafat nanti, oleh kamu ikuti nih 2 sahabat ini. Siapa? Abi Bakrin wa Umar. Berarti ini instruksi apa dari Nabi? Instruksi ketika kamu beribadah setelah Rasul tidak ada, maka tidak usah pusing. Kamu lihatlah ibadah Abu Bakar seperti apa. Kamu lihatlah ibadah Umar bin Khattab seperti apa. Karena ini instruksi dari siapa? Instruksi dari Nabi gitu. Nah, riwayat hadis lain Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidinal muhidina min ba'di. Kata Nabi, maka wajib atas kalian mengikuti sunnahku, kata Nabi, dan sunnah khalifatur rasyidin, khulafaur rasyidin, maaf, yang diberi hidayah sesudah aku. Eta teh riwayat Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Artinya sahabat juga sudah punya legalitas dari Nabi. Ketika aku sudah tidak ada, kamu nggak usah pusing, ikuti bagaimana ibadahnya
Umar bin Khattab, bagaimana ibadahnya Abu Bakar Siddiq, bagaimana ibadahnya Utsman bin Affan, bagaimana ibadahnya Sayyidina Ali karramallahu wajah. Karena sudah ada legitimasi dari Nabi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Jadi nggak usah ragu Pak, karena Abu Bakar muridnya Nabi, Umar bin Khattab juga muridnya Nabi, Utsman bin Affan juga muridnya Nabi, Sayyidina Ali juga muridnya Nabi, plus menantu Nabi. Otomatis dibimbing langsung oleh siapa? Oleh Nabi. Yang kedua, kualitas keimanan dan kualitas kecerdasannya rendah atau tinggi? Tinggi. Berarti tidak usah ragu, malah mungkin Nabi berbicara yang salah, karena Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi lisannya dibimbing oleh Allah. Sejak Nabi, setelah aku meninggal, kalian gak usah ragu, ikuti bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Semuanya sama seperti sunnahku. Jadi yang ibadah tarawih 11 monggo, yang 23 pun silakan. Semua punya dasar hukum masih beres masalah? Beres? Beres. Ya, stop debat, mana yang paling benar? Akomodir semua, karena semua ada hadisnya. Terakhir. Teknis. Nah, mulai dari niat kan dia bisa salah niatnya. Teknis pelaksanaan. Berarti berkaitan dengan niat. Usolli sunnatan tarawihi rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Atau kalau sendiri gak usah pakai makmuman atau imaman, sendiri mah langsung mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Beres. Gitu. Surat yang dibaca surat naon? Surat naon? Bebas sok surat naon. Ngan saya sarankan, ini sebenarnya rahasia ya, tapi saya karena udah rutin di sini saya kasih tahu. Payan, lamun sholat tarawih hayang gancang, tapi tetap sah secara fikih gampang. Surat pendeknya ganti dengan ayat 1 surat-surat tertentu. Contoh surat Al-Qalam. Nun. Yasin. Yes. Alif Lam Mim. Yes. Menang pahala sarua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Sah. Ini trik saja biar tereh. Dijamin 5 menit beres. Nah, gitu. Sudah saya sampaikan, ari maca surat pendek setelah Fatihah hukumnya fardu atau sunnah? Sunat kan? Mata kelamun hayang gancang, nges waladhdallin amin, ruku langsung. Ngan asa aneh gitu. Kata ayat tamu ka dieu baitur ruhiyah sesat. Lain sesat maneh can ngaji. Gitu atuh kumaha teh balikun. Lain sesat maneh can ngaji. Ari maca surat bada Fatihah eta teh sunat apa atau hayat. Nah ulang pan teh. Naon apa naon ngaji matakna atuh. Ah gagah pan bisa ngajawab gitu. Ayo mun hayang tereh gitu geus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Oh genah. Payayan gitu jasal saya payayan lah cenah ngiluan lah. Gitu. Begitu ya. Jadi semua ada dalilnya, semua ada keterangannya, tergantung kita sekarang marek makin mana. Ya kalau kita mau mengikuti riwayat Aisyah yang tadi, ya monggo dengan pemahaman bahwa yang 11 itu adalah tarawih di qiyam Ramadan hari ketiga dan keempat, ya silakan. Gitu. Adapun yang mau 20 silakan. Para sahabat juga melihat Nabi kok salat sunat tarawih 20 rakaat. Jadi yang mau pahala lebih ya tambahi sampai 20, atau kalau mau misalkan karena keterbatasan fisik dan lain sebagainya ya udah ikut kaul Siti Aisyah selesai. Hanya saja perbedaan pendapat para ulama memahami Aisyah itu 11 rakaat adalah sholat sunat tahajud atau witir, yaitu makan perbedaan, tidak usah kita kerucutkan lah. Karena toh sekarang Arab Saudi pun sama. Berapa rakaat Arab Saudi sekarang? Arab Saudi kalau Madinah 23. Karena ikutnya kaul Umar bin Khattab ketika melihat Nabi sholat tarawih sendiri teh.
Kalau Arab Saudi itu kalau tidak salah tadi malam saya lihat situs resminya itu tarawihnya teh 13 rakaat. Jadi tarawihnya 10. Witir 13. Cuman kaulnya saya nggak sempat baca tadi malam karena emang saya tadi pulang jam 1 malam ke rumah teh. Baca-baca sedikit jadi tidak kebaca semua hadisnya. Cuman intinya mah gitulah geusnya tong para saya. Jangan merasa saya paling benar. Pokoknya mah 11 lanjutkan, 23 lanjutkan. Nu teu taraweh. Nu teu taraweh lanjutkan. Intinya mah kan kembali ke kita Pak Haji ya, kembali ke kitanya. Kalau pengen pahala banyak, buat tilu. Udah 1 tahun sekali iya. Tapi kalau fisik tidak memadai Pak Yan, ngeus nyokot 11 beres kan? Hanya saja masjid akomodir semuanya gitu. Sudah sediakan imam yang memang bisa mengimami sampai selesai. 11 dulu oke. Nanti yang ikut 8 pas 8 rakaat witir ke belakang mundur, yang 23 lanjutkan. Kan aman. Semua ada dasar hadisnya. Gimana Pak? Apakah ada batasan waktu akhir untuk tarawih? Batasan akhir taraweh? Ya. Ya, sebelum sahur. Ini berkaitan dengan konteks qiyam, Pak ya. Mendirikan qiyam lail teh. Yang disebut malam itu, kan qiyam Ramadan, qiyamul lail, tarawih teh. Yang disebut lail itu ada 2, Pak. Ada lailan, ada lailatan. Awas, beda. Ada lailan, lailatan. Kalau lailatan maknanya malam yang singkat. Kalau lailatan dari bada maghrib sampai adzan subuh. Nah, batasan tarawih itu lailan. Qiyamul lail. Bukan qiyamul lailatan, qiyamul lail. Artinya dari mulai ba'da isya sampai sebelum subuh datang. Jadi Bapak mau sholat sunat taraweh 10 menit sebelum adzan subuh ge bisa, ngan mau sahur. Ira sahur jam 3 saurna silahkan tenan naon. Cuman kan keafdalannya kita setelah ba'da isya. Hanya bisi Bapak nuju kebetulan di perjalanan kan begitu ya. Belum sampai ke rumah karena emang macet di jalan, pekerjaan di kantor belum selesai. Mengerjakan jam 10 bisa? Bisa. Jam 12 bisa. Jam genep subuh kaborangan eta jam subuh mah gitu. Jadi pas sebelum adzan subuh gitu. Sama hanya niat, awasnya niat Ramadan, hati-hati tah. Sudah saya sampaikan kan bukan kemarin niat puasa Ramadan, awas. Niatnya kapan? Malam. Sebelum fajar teh sebelum adzan subuh. Beda ibu-ibu cik ibu-ibu aya ibu-ibu. Ada ibu-ibu araya? Ada pertanyaan tidak? Pas aja pas. Nah, mangga Pak Rusli, mangga Pak Rusli. Tadi yang di awal disampaikan untuk tarawih imam sampai selesai. Ya kalau pergi awalnya malam. Dan sekarang tadi ada yang 8, ada yang 11 sama yang 11. Pas witirnya tidak ikut imam kayak. Nah, bagus Pak Rusli. Tadi kan ikut imam secara penuh, kan begitu secara penuh. Makanya di masjid itu Pak, di Jupiter itu imamnya beda Pak Rusli. Imamnya beda. Imam yang 11 ini, imam yang 23 ini. Kan judulnya sampai selesai ngambil kaul yang mana. Ini kan imam kaul 11. Berarti imam yang 11 selesaikan. Kan begitu. Nah, imam kaul yang 23 itu beda lagi Pak Rusli. Beda lagi, beda orang. Jadi dua-duanya sama menyelesaikan bersama imam gitu. Kebayang ya? Iya, harus beda. Kan menyelesaikan bersama imam. Berarti ikut witir bersama imam. Maka dihitung pahala penuh. Makanya di sana di masjid, lupa lagi nama masjidnya. Jadi beda imam harus yang 11 dulu maju tuh. Set. Nah, selesaikan. Udah selesai, ganti imam yang 23. Gitu. Begitu. Kadang aya geuning anu witir masing-masing, aya geuningnya witir masing-masing. Sok tenan naon sebetulna mah. Hanya mungkin keafdalan pahalanya tidak bareng bersama imam gitu. Karena langsung masing-masing tidak berjamaah kan gitu. Jadi itu mah teknis Pak Rusli, teknis aja.
teknis aja. Jadi imamnya ada 2 waktu itu juga. Saya imam 11 karena emang mayoritasnya 11. Saya mundur selesai, ada lagi imam baru, Pak. Yang 23 tadi itu. Melanjutkan. Nah, jadi yang ikut 23 dia hanya 8 rakaat, selesai berhenti. Nggak ikut yang apa tuh? Nggak ikut yang witirnya. Karena ganti imam nanti bareng lanjutkan gitu. Jadi status berjamaahnya nggak terputus karena dia ikut ke imam yang beda lagi. Nah, teknis etamar sebetulnya bisa diatur, gampang. Yang penting mah taraweh begitu. Nu salah mah nu taraweh. Beres betul namanya. Begitu. Closing dari saya Pak ya, kalau tidak ada closing nih, closing. Oh, gimana Pak Sri, Pak Haji? Iya. Iya. Untuk qiyam lail itu ada batasan pelaksanaannya. Maksudnya seseorang yang sudah ditutup sholatnya dengan witir, nih witirnya, berarti tidak ada syariat sholat lagi bagi dirinya. Maksudnya mah tidak ada lagi sholat setelah dia melaksanakan witir, kecuali dia sudah menyelinginya dengan tidur terlebih dahulu. Pak Rusli sholat sunat taraweh, Pak Haji Sodik sholat sunat taraweh, terus witir. Nah setelah witir itu nggak ada sholat sunat lagi, kalau udah ditutup, nggak ada syariat sholat sunat lagi. Atau teh sedang kecanduan sholat saya teh, hayang sholat wae, sok teu naon, beureum heula tapi tidur dulu. Kecanduan sholat luar biasa ya. Tapi tadi. Nah setelah dia bangun, rek tahajud ya. Itu kriterianya qiyam lail juga. Cuman bisa dengan niat yang lain seperti tahajud. Kan begitu. Ada gak contohnya dari Rasul? Nah saya belum menemukan hadis yang mencontohkan itu. Apakah Rasul setelah tarawih terus tidur, Rasul bangun malam tahajud? Saya belum menemukan hadisnya. Saya nggak bilang salah, nggak bilang nggak ada. Sama bisa ayah hadis, nah kan begitu. Cuman yang saya tahu itu ketika Rasul setelah sholat witir tidak sholat lagi. Adapun kalau mau sholat lagi setelah sunat yang lain ya tidur dulu, syariat fikihnya kan begitu. Setelah tidur dia punya status baru, yaitu qiyamul lail kan tadi. Adapun sholat tahajud di bulan Ramadan, apakah ada contoh dari Rasul? Ya wallahu alam. Kan tadi malam saya nggak selesai baca hadisnya, ada kaburu tunuh. Nantilah saya carinya. Nanti saya cari di pekan depan, mudah-mudahan sehat semua panjang umur, nanti saya sampaikan. Saya ingat-ingat. Jadi kita makin khusyuk dan yakin menjalankan sholat sunat tarawih gitu. Nah ini closing dari saya sedikit ke sana sedikit. Tahu kan Ustadz Hanan Ataki, tahu? Hanan Ataki tahunya? Beliau cerita tuh di YouTube-nya, saya nonton YouTube-nya. Waktu dia kuliah di Mesir itu, beliau diajak sama gurunya. Sholat sunat Pak di musola. Sholat sunat di musola. Nah, yang namanya mahasiswa ke dosen kumanya ya ikutnya bisa diberi nilai. Nah, eta Pak, cenah kata Ustadz Hanan Ataki di YouTube beliau, di YouTube beliau. Ketika Badiah Isya, itu kan di sana udah umumnya baca Al-Baqarah udah umum. Itu saya sholat kata Ustadz Hanan Ataki. Saya menunggu Al-Baqarah selesai, gak selesai. Maksudnya kumaha? Nah perasaan, meureun hanya 10 ayat. Rakaat pertama teh. Terus Pak, rakaat terus lebih kedua lembar, rakaat pertama teh 3 lembar, 4 lembar, 5. Nepi beres-beres bayangkeun. Beres-beres setengah 2 malam tarawehna. Pengalaman beliau ibadah Isya Pak, bayangkeun. Jadi 15 juz. Coba bayangkan. Cuman yang menarik Pak, kata beliau, Hanan Ataki, itu saya lihat kakek-kakek. Dari rakaat pertama Pak, sampai selesai, dia tidak bergeming. Kuat badannya, padahal sepuh. Ente diuksukan karena kursi, ente. Dari awal sampai selesai, saya lihat. Saya hampiri kakek-kakek tersebut. Dan dia bertanya, kata Hanan Ataki, wahai kakek, mohon maaf izin bertanya kalau bahasa kitanya.
Saya lihat kakek dari awal sampai akhir. 15 juz kita menyelesaikan tarawih. Kakek sama sekali tidak gemetar badannya. Tidak duduk atau apapun itu. Apa coba Pak jawaban si kakek? Iya mah sangat nyentil pisan. Wahai anak muda, engkau berdiri dengan kaki. Sedangkan aku berdiri dengan iman. Artinya apa? Kalau kau berdiri menggunakan kakimu, pasti kau tidak akan kuat. Tapi kalau motivasimu iman kepada Allah dan cintamu kepada Rasulullah, seberapa lama pun imam sholat, kau pasti akan kuat. Dan jadi balik deh karena naon? Motivasi Pak ternyata. Motivasi kita apa? Apakah hanya sebatas melaksanakan sunnah? Atau emang kita benar-benar berkorban untuk Allah dan Rasulnya? Kalau kita berkorban untuk Allah dan Rasulnya, berapapun imam sholatnya kita ikuti. Berapapun lamanya kita jalani. Begitu kata si kakek. Di situ sadar sadar betapa luar biasanya kekuatan iman. Sok perang Badar dalam keadaan puasa. Nya lapar, nya haus, nya kudu perang. Dalam mencek fisik memual kuat, mah. Betul tidak Pak? Tapi karena imannya kuat, nah itu motivasinya. Ya, jadi silakan para jamaah tinggal menentukan saja mau ikut yang 11, mau 2, 3 juga silakan, tergantung motivasi masing-masing. Kalau saya ingin pahala banyak, ya yang 2, 3. Kalau emang fisik udah nggak memungkinkan, ya monggo 11 juga tidak apa. Sudahnya, sudah jam 6. Nah, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Amin. Yang paling penting, saya doakan semoga Bapak semua sehat, Ibu semua sehat, panjang umur, berkah rezeki, lancar usaha, sehingga nanti Ramadan kita bisa menjalani dengan khusyuk, dengan imanan wahtisaban. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang kedua kita doakan rekan-rekan kita ya, saudara-saudara kita sekarang sedang sakit, mudah-mudahan segera sembuh dan bisa berkumpul lagi dengan kita semua di Masjid Baitur Riyah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.